kolaborasi untuk tahan uji, bangkit dan menang, gitu ya. Seperti itu. Coba saya paparkan mungkin dalam 7 menit, gitu ya. Bagaimana Bank DKI untuk senantiasa berjuang bersama-sama para pengusaha dan juga para UMKM. Kalau kita lihat pandemi ini memang berakhirnya masih belum tahu kapan gitu ya. Tetapi sebagai manusia berpancasila, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa ini semua adalah cobaan dan di balik cobaan itu ada kemudahan gitu ya. Jadi bahasa agamanya innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Jadi di balik kesulitan itu ada kemudahan atau bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Ini pasti ujian ini juga nanti kita akan mendapatkan kemudahan. Terus bagi Bank DKI sendiri di slide berikutnya bahwa sesuai dengan program-program dari pemerintah, terutama pemerintah Provinsi DKI, ya. Jadi Bank DKI dalam menghadapi masa COVID ini ada 3 hal yang kita fokuskan. Satu adalah bagaimana kita membantu di sektor kesehatan. Jadi kita ada 32 RSUD, ada 400 puskesmas gitu ya. Sektor kesehatan ini kalau bagi perbankan dilihatnya adalah bagaimana kita menjamin cash flow sektor kesehatan ini aman. Gitu ya. Karena cash flow itu dalam bisnis adalah darah dan jantungnya atau cash is the king katanya. Jadi cash flow ini sangat penting sehingga Bank DKI sebagai banknya Pemprov, bank pemerintah turut menjaga cash flow yang ada di rumah sakit itu dan puskesmas yang jumlahnya 32 RSUD dan 400 puskesmas. Sehingga operasional rumah sakit berjalan dengan baik gitu ya. Yang tak kalah pentingnya adalah di masa pandemi ini adalah masalah pangan. Gitu. Jangan sampai terjadi gejolak pangan, gitu ya. Terus inflasi tidak terkendali. Nah, kita bersama BUMD Pangan DKI, jadi ada Dharma Jaya, Food Station, sama Pasar Jaya, bahu-membahu agar ketersediaan pangan, terutama yang pokok ya, beras gitu, terus protein seperti ayam, sapi, daging ayam gitu ya, itu terjamin kelancaran dan keberadaannya dan harganya di DKI ini sehingga masyarakat tidak panik gitu ya. Krisis tahun 98 itu kan terjadinya krisis selain sektor perbankan itu adalah karena rakyat panik gitu. Nah, jadi ini jangan sampai terulang gitu sehingga kita benar-benar mensupport masalah ketahanan pangan ini. Nah, yang ketiga adalah sektor usaha produksi atau UMKM dan retail. Jadi bagaimana masyarakat supaya di masa pandemi ini bisa tetap berproduksi, terus menghasilkan sesuatu, ekonominya berputar gitu ya. Itu tujuan kita. Nah, nanti kita bahas yang di sektor usaha produksi ini. Next. Nah, sebelum ke membahas sektor usaha produksi itu, jadi di masa pandemi ini mungkin ini nanti para pengusaha Kadin juga bisa melakukan hal yang sama seperti perbankan gitu ya, karena perbankan ini high regulated, jadi prosedur-prosedurnya itu ditata rapi gitu ya, ditata sedemikian rupa sewaktu menghadapi COVID ini. Jadi kita ada quick check portofolio gitu ya, terhadap portofolio kredit yang dimiliki, terus pemetaan sektor terdampak. Jadi yang paling terdampak itu ada sektor apa saja dan yang masih bisa survive dan masih bisa tumbuh sektor apa saja. Terus identifikasi per debitur kita, menyusun skenario pelaksanaan, menyusun kebijakan. Jadi kebijakan
di masa COVID tentu saja berbeda dengan kebijakan di masa normal, sehingga kita melakukan penyesuaian dan sosialisasi serta komunikasi kepada karyawan dan masyarakat. Oke, next. Nah, untuk program relaksasi kepada debitur, ya, Bank DKI melakukan karena ini masa COVID, produksi turun, gitu ya, terus juga aktivitas usaha turun, sehingga profit juga banyak yang mengalami penurunan. Nah, sehingga kita melakukan sesuai dengan POJK-nya, menangguhkan pokok pinjaman. Jadi pokok pinjamannya ditangguhkan, itu ditangguhkan ke tahun depan, gitu ya. Terus juga selain penangguhan pokok pinjaman, penurunan bunga. Jadi bunganya bisa diturunkan juga, gitu ya. Nah, terus juga penambahan tenor. Tenor jangka waktu kreditnya kita bisa dipanjangkan. Jadi yang pada akhirnya pengusaha ini merasa waktu melakukan cicilan ke bank jauh lebih ringan dibanding sebelumnya. Nah, ini program ini sangat menyelamatkan sektor UKM, gitu. Karena 70% UKM kita melakukan ini, gitu. Jadi 70% UKM kita ini melakukan tadi ya, penangguhan pokok pinjaman, penurunan bunga, penambahan tenor, dan ini bisa satu UKM itu bisa sekaligus boleh tiga-tiganya, gitu. Jadi boleh penangguhan pokok pinjaman plus penurunan bunga dan juga tenornya diperpanjang. Next. Nah, ini penyaluran kredit kita ke sektor UMKM ya. Jadi ada ke debitur existing, terus juga di Pasar Jaya, tenan-tenan Pasar Jaya itu. Jumlah tenan Pasar Jaya itu ada 160 ribuan, terus ada jackpreneur, terus ada pelaku usaha mikro, ada usaha kecil retail, terus kontraktor juga gitu. Terus ada linkage, terus ada jaklingko seperti pengusaha oplet seperti itu. Nah, ini salah satu yang kita gambarkan, tetapi masih banyak lagi jenis usaha yang lain-lainnya. Ini masuk nih. Good speaking nih. Oke, next. Nah, kita juga merilis karena tadi di masa pandemi ini social distancing ya. Jadi kita merilis adanya e-order dari kolaborasi antara Pemprov DKI, Bank DKI untuk para pengusaha UMKM di DKI Jakarta ini. Jadi kalau sebelum COVID anggaran makan minum dan yang kecil-kecil lah ya di Pemprov DKI itu 800 miliar yang selama ini kurang dinikmati oleh sektor UMKM. Nah, ini kita yang tadi yang anggaran belanja Pemprov tadi yang 800 miliar. Kalau di masa tidak COVID ya. Kalau sekarang di masa COVID pastinya menurun gitu. Nah, ini kita khususkan untuk sektor UMKM. Jadi nanti UMKM itu daftar ya ke kecamatan-kecamatan atau bank DKI yang ada di kecamatan untuk ikut e-order. Nanti diverifikasi, terus dapat admin, e-order ya. Terus setelah itu nanti UKM posting barang-barang yang mau dijualnya. Nah, nanti Pemprov dan BUMD akan bisa membeli melalui e-order tersebut dan itu pembayarannya bisa cepat gitu ya. Ini yang e-order yang kita rilis, insya Allah bisa membantu para UMKM itu, dan juga kita membina UKM-UKM yang ada di RT RW. Jadi ada grup-grup WA per RW gitu mengenai jual beli di antara mereka sendiri satu RW itu, dan kita fasilitasi QRIS. Jadi jual belinya itu bisa dengan tidak harus pakai dengan tunai, tadi dengan QRIS gitu ya. Nah, ini juga membantu karena
katanya penularan COVID itu bisa juga melalui uang yang kita pegang gitu ya. Nah, itu kalau dengan QRIS menjadi terminimalisir seperti itu. Pak Babai, maaf Pak Babai. Iya Pak. Bisa Ya. ditahan sebentar Pak Babai. Iya Pak. Pak Wagub akan masuk. Boleh Pak. Iya. Sebentar Pak, sebentar ya. Iya Pak. Enggak Pak Babai dulu. Hah? Silakan Pak Wagub. Enggak Pak Babai dulu aja Pak, selesaikan. Oke, siap Pak Wagub. Silakan Pak Babai. Ini Pak Wagub. Ya. Next ya. Next. Nah, ini critical success factor-nya untuk segmen mikro di UMKM DKI ya. Saya next aja. Next. Nah, ini yang untuk apabila UKM mikro itu butuh pinjaman. Kalau yang tadi e-order itu jual, jadi dia menjual barangnya. Kalau ini, kalau membutuhkan pinjaman, maka bisa juga dilakukan secara online. Jadi nanti silakan mengajukan formulirnya itu melalui online. Jadi ini link online-nya, silakan nanti masuk ke link itu, ngisi data gitu ya, terus dikirim. Kira-kira data yang diisinya seperti yang di kanan ini. Jadi ada usia minimal 21, KTP, NPWP gitu ya, surat nikah, keterangan usaha. Nah, surat keterangan usaha ini dikeluarkan oleh kepala desa, lurah, dari kepala desa, lurah atau RT atau RW. Dan itu surat ini bisa cepat, keluarnya 1-2 hari sudah bisa keluar surat usaha dari kepala desa.